Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Kali ini saya coba mengaitkan astrologi dengan kartu tarot kamu, sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya, sehubungan dengan Mercury retrograde di Aries yang terjadi hingga tanggal 25 bulan April ini, dan juga telah mengaktifkan Capricorn Eclipse dan juga Aries Eclipse, di mana kita ketahui semalam tanggal 8 terjadi solar eclipse di Aries, dan Aries ini adalah elemennya api ya, dan ini adalah total eclipse yang terpanjang kalau tidak salah sepanjang masa dan energinya ini sangat mempengaruhi perjalanan energi kita hingga 8 bulan ke depan. Artinya, kalau kita tidak aware dengan sinyal-sinyal pertanda di sekitar kita, maka mungkin kita akan terbawa arus dengan kondisi-kondisi energi sesuai dengan yang di sekitar kita. Kalau di sekitar kita negatif, mungkin kita akan mudah ketarik ke sana kalau tidak ada self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri inilah yang kita pakai sebagai alat untuk memproteksi diri kita dari hal-hal yang kurang baik, ya kan? Dan saya akan membuka tarot kamu, kira-kira seperti apa gambar energi kamu berdasarkan tarot ini, dan saya coba jelaskan nanti seperti apa energinya, apa kira-kira pengaruh ya keterkaitan dengan astrologi tadi. Untuk solar eclipse sendiri, ini bentuk energinya ini ekskalasi, dia semakin meningkat. Kalau misalnya ada perang misalnya ya, maka perang ini akan semakin besar. Atau kalau ada konflik, kalau tidak ada kesadaran di sana, maka akan semakin besar. Ibarat ada bensin dituangin api lagi ya makin besar. Harusnya disiram pakai air ya kan supaya redup gitu. Oke, ada The Devil, ada Three of Swords dan juga Eight of Swords, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Knight of Pentacles dan juga The Hangman. Oke, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu mungkin sekarang merasa sedih, merasa tertekan, terluka. Ada sesuatu yang menyayat hati kamu, baik perkataan ataupun sikap dari orang-orang sekitar kamu. Tetapi kalau itu bukan berasal dari kamu, orang yang udah menghadirkan itu ke kamu, kadangkala ya, energi negatif bukan kita yang hadirkan, tapi orang lain. Nah, di sini adalah kesempatan kamu untuk membentengi diri kamu sendiri. Kalau bukan kamu yang membentengi hati, pikiran, dan perkataan kamu, siapa lagi? Kalau kamu ikut membalaskan sesuai dengan apa yang diperbuat orang lain terhadap kamu, berarti kan sama aja. Seperti yang saya katakan tadi, orang mau buat api nih gitu ya, mereka bakar-bakar, terus kamu tambahin bensin, ibarat seperti itu tuh, malah makin besar dia. Jadi mungkin kamu akan dealing dengan orang yang energinya toksik, menyakiti hatimu, tapi cobalah untuk menahan diri atau menghindari diri dari orang atau lingkungan tersebut. Pastikan hati, suasana hati kamu tenang, belajar untuk memaafkan. Padahal sebenarnya untuk Sagittarius ya, untuk Mercury retrograde ini, kamu jatuhnya di rumah kelima. Rumah kelima ini adalah simbol kebahagiaan, hobi, sesuatu yang membuat kamu passionate, bergairah, atau sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia. Mungkin ini adalah impian kamu, di mana karena sedih mulu ya kan, kamu pengen bahagia, kamu mungkin meminta sama Tuhan, sama Allah, aku pengen bahagia Allah, aku pengen menemukan kebahagiaan, aku pengen merasakan kebahagiaan. Mungkin beberapa di antara kamu belum punya jodoh. Kapan ya kebahagiaan itu bisa dihadirkan ke kehidupanku dengan jodoh yang terbaik? Kapan aku bisa memiliki pekerjaan? Kapan aku
usahaku ini berkembang, finansialku semakin baik. Nah, kalau dibawa sedih, nanti dia jadi sedih terus. Ya, efek dari solar eclipse di Aries ini cenderung impulsif, menarik dan kekuatannya itu sangat besar sekali. Makanya kalau kita tidak benar-benar memiliki self awareness, cenderung akan seperti terikat ya, terjerumus. Jadi kalau kamu tidak sensitif, tidak peka, langsung segera melepaskan diri dari hal negatif tadi, maka bisa jadi semakin lama di situ, makin membabi buta. Ibarat kita kalau udah memikirkan sesuatu hal yang sedih, dia akan kuliti lagi layar kedua, layar ketiga. Oh, semakin dalam layarnya gitu kan. Nah, kalau begini nanti bisa kebawa hingga 8 bulan ke depan. Jadi, kalau sudah ada sesuatu hal yang kurang enak nih ya, pikiran negatif, sesuatu yang menyakiti, coba cari cara bagaimana kamu bisa menghilangkan rasa kesedihan itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Mungkin kamu uh, harus mengakses lagi kesukaan atau hal-hal yang membuat kamu senang, misalnya menari-nari, atau kamu merajut, atau mungkin melakukan pekerjaan yang udah lama nggak kamu kerjakan, tapi kamu ketika mengerjakan itu kamu senang, kerjakan itu gitu. Untuk mengalihkan perhatian tadi ya, ada ethos was, ya ini merasa tertekan, merasa terikat dia nih. Matanya juga terikat, kaki terikat, pikiran ini dibumbui dengan mungkin perkataan, memori, atau situasi yang gak enak. Di luar kamu tampak bahagia, tapi di dalam sebenarnya sangat-sangat tertekan. Nah, lepaskan diri kamu ini. Kalau bukan kamu yang melepaskan pikiran kamu, hati kamu dari hal-hal negatif tadi, siapa lagi coba? Ya kan ada the devil. The devil ini energi seperti karma. Mungkin ada beberapa di antara kamu dealing dengan peristiwa atau situasi yang begitu-begitu terus, polanya terjadi begitu, itu masalahnya itu terus ya. Dan ini seharusnya bukannya dipikirkan, tetapi bagaimana supaya kamu bisa ikhlas, kamu bisa melepaskan diri dari mata rantai ini ada apa ya, tali terhubung ke kepalanya, dan ini ada jari the devil ini energi gelap, sesuatu yang negatif, sesuatu yang melemahkan. Energi negatif itu kan biasanya mengabsorb energi kita keras banget ya. Jadi kalau kita terlalu banyak mikir nih, biasanya akan membuat kita itu cepat lelah, capek. Coba sekali kamu pikirin masa lalu yang menyakitkan. Pasti akan menguras tenaga, cepat lapar bawaannya gitu. Tapi jangan biarkan energi negatif mengikat kamu. Ya, kalau kamu terus pikir-pikirin ya, sebenarnya secara tidak sadar kamu biarin diri kamu dipermainkan oleh energi the devil ini, ya dimaini dengan jari-jarinya gitu. Siapa yang bisa menyelamatkan dirimu? Adalah kamu. Ada the hangman. Untuk beberapa di antara kamu mungkin akan dealing dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kamu malas, seperti nonton. Hal-hal yang negatif dilepaskan ya. Yang suka nonton, merokok, yang minum-minum misalnya, perkataan yang agak ini ya, agak to the point, tegas. Karena untuk energi solar eclipse di Aries ini memang cenderung dia sukanya to the point, dia ngomong. Nah, nggak bisa dia nahan diri. Nah, ini kudu harus sadar akan setiap perkataan, tindakan. Ya mungkin harus ada yang ditanggalkan, masa lalu, hal-hal yang menyakitkan, diikhlaskan. Ini udah mau lebaran apalagi ya kan, harus ada memaafkan, bukan cuma memaafkan orang lain aja, tapi juga harus memaafkan diri sendiri. Bukan
kita berkata di luar, oke, aku udah memaafkan, tapi di dalam belum, masih sakit terus, masih ingat-ingat terus, ya kan? Ada Knight of Pentacles, iya. Kalau kita ingin kehidupan finansial, kehidupan kita menjadi lebih baik, kita kudu fokus sama ini nih, Knight of Pentacles. Fokuslah menanam benih yang positif supaya hal-hal positif tadi nanti menarik positif lagi. Jangan fokus memikirkan yang negatif. Nanti hal negatif ini semakin ditariknya lagi yang negatif. Ya, saya ingatkan kembali lagi, energi solar eclipse berpengaruh hingga 8 bulan ke depan. Lama bener. Jangan sampai selama 8 bulan ke depan kita terikat dengan hal-hal yang kurang enak itu tadi ya. Malah dikunjungi lagi sama berbagai macam energi negatif dari luar lagi, enggak ya. Kita selalu berdoa dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan kesempatan-kesempatan yang baik. Kalaupun ada orang yang berniat kurang baik, ada yang berniat ingin merusak, supaya dihindarkan, dijauhkan oleh Allah. Oke, untuk oracle kamu saya bacakan, exercise to increase your energy and manifestation abilities. The key to manifesting quickly is to have very high energy levels, and the easiest way to increase them is through physical exercise. Choose a fun and meaningful activity so that you look forward to exercising and it becomes its own reward. Wah, lihat ini nggak dibuat-buat ya, teman-teman bisa lihat sendiri, saya buka terus dapat ini. Lakukan latihan, Sagi, saya sampai merinding nih. Wah, merinding ini ya. Lakukan latihan untuk meningkatkan energi kamu. Kalau kita sedih mulu ini, energi kita ini semakin terkuras, semakin loyo dia. Auranya juga redup. Seperti handphone, makin habis baterainya 5% kan redup dia kan. Nah, gimana caranya menghidupkan baterai ini tadi? Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kamu misalnya ada nih kelompok teman ya, suka ngegosipin, oh nggak baik ini, udah kamu menghindar, cari teman yang positif dia auranya. Ada orang yang suka berantem-berantem, nggak cocok ya, nggak baik ya kan, langsung menghindar. Lakukan kegiatan yang membangkitkan energi positif, misalnya merajut ya. Merajut ini selain meningkatkan skill juga bisa dijual nih hasil rajutannya, atau kamu beres-beresin rumah, bertukang, memperbaiki perabotan-perabotan di rumah, atau mungkin kamu ngebuat konten, itu hobi kamu mengedit-edit. Kenapa enggak sesuatu yang fun, main TikTok, dancing-dancing, sambil girang, sambil having fun ya kan, sambil juga bisa menambah teman, cari di sana seleksi teman-teman yang positif ya tentunya. Dan sambil juga kalau kamu semakin terkenal ya, kita nggak tahu ya, setiap orang itu rezekinya beda-beda ya kan, kita nggak tahu loh. Dengan ketulusan hati untuk mencari atau menemukan kebahagiaan tadi, malah di sana kamu jadi viral, jadi terkenal. Choose a fun and meaningful activity. Tetapi fun itu bukan sekedar fun ya, sekedar untuk ketawa aja jangan. Orang kalau ngejok, punya temen tapi bentuk joknya di dalam itu nggak positif, omongannya misalnya jorok, itu kan nggak berarti, nggak baik, nggak positif. Cari sesuatu yang fun, yang menyenangkan, tapi ada artinya. Seperti merajut tadi, untuk beberapa orang mungkin ada merasa jenuh gitu kan. Tapi ada juga orang yang senang sekali merajut. Merajut ini membuatku menjadi sabar ya. Dengan sabar, baru sambil dengerin musik aku senang, terus ada hasilnya, bisa dijual. Ya kan? Berarti dia sambil ini juga latihan untuk mengelola emosi, latihan untuk menenangkan batin. Oke, demikian untuk Sagi.
Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.